Semuanya, perkenalkan nama saya Andriana Ristiara Madikasari dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2023. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kelompok penghasilan untuk memenuhi tugas mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi. Saya memilih topik ini karena saya percaya bahwa dalam bayar pajak, penghasilan memiliki andil yang cukup besar terutama dalam perhitungannya. Jenis penghasilan yang berbeda tentunya akan mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda dalam perhitungannya. Oleh sebab itu, yuk kita bahas lebih lanjut terkait kelompok penghasilan. Tapi kayaknya ada baiknya kita mencari tahu dulu nggak sih penghasilan itu sebenarnya apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penghasilan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, ataupun laba. Kemudian, penghasilan ini juga erat kaitannya dengan perubahan status dari seorang subjek pajak berubah menjadi wajib pajak, di mana berdasarkan pasal 2 UU PPH, seorang subjek pajak dapat berubah statusnya menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu salah satunya adalah memperoleh penghasilan di atas PTKP. Nah, karena jenis penghasilan cuma satu, melainkan ada banyak sekali tipe atau jenis penghasilan di dunia ini, kita memerlukan pengelompokan untuk dapat membantu kita mengetahui atau lebih tahu terkait kewajiban yang harus kita lakukan selaku wajib pajak. Dengan ada yang kelompok penghasilan ini, tentunya kita akan menjadi lebih tahu dan lebih yakin terkait masuk kemana sih penghasilan kita atau diakui sebagai apa sih penghasilan kita oleh negara. Pengelompokan penghasilan ini juga menjadi salah satu bentuk implementasi dari asas Kerteinti, yaitu salah satu asas pemungutan pajak yang dimana asas ini memberikan kepastian hukum bagi para seluruh wajib pajak agar lebih yakin bahwa pajak yang dibayarkan itu benar adanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin kita bertanya-tanya, apakah ada pasal yang mengatur terkait penghasilan kena pajak? Atau bahkan beneran nggak sih kita harus bayar pajak karena kita punya penghasilan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita bisa buka di pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, yang dimana pasal 4 itu mengatur secara lengkap. Ada objek pajak, yang dimana pajak penghasilan dikenakan tarif seperti biasa, atau juga ada penghasilan dikenakan tarif final, ada juga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, dari pasal tersebut juga kita menjadi tahu bahwa ternyata sumber penghasilan itu nggak cuma satu atau dua ya teman-teman, melainkan ada banyak sekali sumber penghasilan. Hal tersebut juga menjadi salah satu pendorong adanya pengelompokan penghasilan di Indonesia. Nah, kelompok penghasilan itu ada 4. Yuk kita bahas lebih lanjut. Keempat kelompok penghasilan tersebut antara lain adalah employment income, business income, capital income, dan other income. Pertama, kita akan membahas terkait employment income. Employment income adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dalam hubungan kerja ataupun pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, membuka praktik dokter, ataupun penghasilan dari pekerjaan sebagai pengacara. Nah, employment income ini termasuk ke dalam penghasilan yang dikenakan pajak dengan dasar hukum UU PPH pasal 4 ayat 1 huruf A. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya adalah employment income berasal dari hubungan kerja dan atau pekerjaan bebas. Yang kedua ada business income. Siapa nih di sini yang suka berjualan atau bahkan punya mimpi untuk punya usaha suatu hari nanti? Nah, business income adalah penghasilan yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha yang dimana penghasilan ini diperoleh dengan melalui proses jual beli dan juga pada umumnya menghasilkan laba. Oleh karena itu, kita dapat menjadikan pasal 4 ayat 1 huruf C sebagai dasar hukum pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha ini. Kemudian yang ketiga adalah capital income. Capital income adalah penghasilan yang berasal dari modal berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta. Contoh-contoh tersebut termasuk ke dalam objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf F, G, dan juga H. Yang terakhir ada other income, yang mana other income ini adalah penghasilan lain-lain yang asalnya bukan dari pekerjaan, bukan juga dari usaha, dan juga bukan dari modal ataupun harta gerak, harta tak gerak. Contoh dari other income ini adalah penghasilan yang diperoleh dari pembebasan hutang, di mana penghasilan ini dapat dikenakan pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf K.
Penghasilan-penghasilan yang menjadi bagian dari 4 kelompok penghasilan yang telah saya sebutkan tadi umumnya akan dipungut dengan sistem global taxation. Eits, tapi jangan salah ya kalau misalkan penghasilan tersebut termasuk ke dalam objek pajak yang dikenakan tarif secara final atau masuk ke dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH, penghasilan tersebut akan dikenakan pajak dengan sistem scheduler taxation. Namun karena minimnya literasi atau kurangnya pengetahuan masyarakat atau bahkan minimnya penyuluhan dari pemerintah, terkadang masih ada masyarakat yang bingung terkait penghasilan yang diperoleh ini masuk ke kelompok mana sih? Oleh karena itu, saya berharap video ini dapat membantu masyarakat ataupun penonton sekalian untuk menjadi lebih tahu terkait kelompok-kelompok penghasilan yang ada. Sehingga bila nanti dihadapkan oleh suatu pertanyaan, suatu kendala ataupun suatu masalah, masyarakat yang ada bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih yakin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Saya Andriani Listiara, pamit undur diri. Terima kasih.